jangan membiasakan diri untuk mempersalahkan kelompok yang berbeda dengan kita. Mereka mempunyai dalil, adapun yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, maka itu juga mempunyai dalil. Podcast Alwi Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, ini sebelumnya kan di episode sebelumnya kita sudah berbincang terkait dengan definisi daripada bid'ah. Nah, itu kan Bapak menjelaskan bahwa setiap kelompok yang mendukung bahwa ini bid'ah itu adalah semua bid'ah dolalah atau ada bid'ah hasanah itu kan memiliki dalil Pak ya masing-masing. Nah, yang ingin saya ketahui itu dalil yang dimiliki oleh masing-masing kelompok ini, apakah memang semuanya itu ada dalil yang kuat atau seperti apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang saya sampaikan pada episode yang lalu, bahwa ini masalah bid'ah ini tentu saja tiap kelompok mempunyai dalil masing-masing. Tetapi dan kita jangan membiasakan diri untuk mempersalahkan kelompok yang berbeda dengan kita. Mereka mempunyai dalil, adapun yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, maka itu juga mempunyai dalil. Satu contoh yang kecil bahwa kelompok Salafi tidak membenarkan orang melaksanakan maulid sebagaimana yang kita laksanakan di Indonesia, maulid Nabi Muhammad SAW, dan bahkan sampai sekarang di Saudi Arabia tidak pernah ada perayaan maulid yang dilaksanakan dalam masjid. Di Indonesia kita melaksanakan acara maulid apakah dalam masjid, apakah dalam surau, apakah pesantren, di mana saja, selama itu dalam lingkup kita menghargai Rasulullah, kita gembira dengan kelahiran Rasulullah, maka hal itu tidak apa-apa. Juga contoh yang sering kita dengar bahwa seorang yang meninggal, kelompok Salafi mengatakan bahwa jangan mendirikan semacam kubah atau tempat ziarah yang berlebihan. Tentu saja hal ini mempunyai dalil bahwa pada masa Nabi jangankan mendirikan kubah atau bangunan, bahkan ziarah kubur pada awal masa Nabi diutus juga melarang orang umat Islam untuk ziarah kubur, karena pada masa jahiliyah tokoh-tokoh yang meninggal itu diabadikan dengan kubah atau tempat yang bisa menjerumuskan orang kepada pengkultusan dan akhirnya penyembahan kepada kuburan tersebut. Tetapi setelah umat Islam telah mengetahui makna daripada tauhid, maka Rasulullah memperbolehkan orang ziarah kubur karena untuk memperingatkan kita semua kepada hari akhirat. Maka saya anggap bahwa mereka yang memberikan peluang bagi ulama, bagi umat Islam untuk melakukan inovasi, hal-hal yang sama sekali tidak mengganggu ketetapan-ketetapan hukum. Umpamanya jangan sampai ada yang datang mengatakan bahwa karena musim haji itu sangat panas, maka mari kita perbolehkan haji itu jangan pada bulan haji, tetapi kita pindahkan kepada ke bulan lain. Atau seandainya kita berinovasi dan menambahkan salat subuh menjadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Hal-hal yang semacam itu yang sama sekali tidak diperkenankan, karena itu sudah menjadi suatu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Nah,
kita melihat bahwa banyak sekali inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat untuk melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Inovasi Sunan Kalijaga, Wali Songo yang menggunakan kesenian, wayang, gamelan untuk mengajak masyarakat Jawa masuk ke mendengar apa itu sebenarnya Islam. Ini telah berhasil, dan hal ini tentu saja menggunakan kesenian untuk berdakwah pada masa Nabi tidak pernah ada. Tetapi oleh ulama-ulama semacam Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan Imam Izzuddin Abdul Salam, ini tokoh-tokoh besar, itu semuanya menganggap bahwa selama hal itu tidak bertentangan dengan apa yang telah menjadi ketetapan agama, maka boleh saja. Kita harus luas, karena kita telah menyatakan dan memproklamirkan bahwa Islam ini adalah agama yang terakhir dari kelompok agama-agama Samawi, setelah agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam yang menutup ajaran-ajaran agama Samawi ini, dan berlaku sepanjang masa. Dan karena dia berlaku sepanjang masa, maka dia harus fleksibel di dalam berdakwah. Nah, dari itu ungkapan salihun likulli zamanin wa makan, dia dapat digunakan, dapat beradaptasi di tiap masa dan di tiap tempat. Ini memberikan peluang kepada ulama untuk berinovasi di dalam melakukan dakwah. Kita ketahui banyak sekali cara berdakwah yang oleh kelompok Salafi dianggap bahwa ini tidak pernah ada pada masa Nabi. Kita lihat tradisi kaum Sufi, bagaimana dakwah kaum Sufi Ar-Rumi umpamanya, itu sangat digemari oleh sekarang ini di dunia barat. Banyak sekali ungkapan-ungkapan beliau, cara-cara beliau menjelaskan tentang kehidupan dan tentang ajaran Islam, itu terkadang melalui kesenian yang kita kenal sebagai dansa yang berputar, whirling, spiritual dance. Jadi dia sambil berdansa, tetapi pada saat berputar-putar, pada saat yang sama dia konsentrasi kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu sebenarnya mereka, ulama-ulama yang membolehkan hal ini berlangsung dengan cara inovasi-inovasi baru selama tidak melanggar ketetapan syariah Islam, itu berdalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta ahibbu. Dan Allah menggambarkan bahwa ada hamba-hambanya yang senantiasa berusaha mendekatkan diri dengan nawafil. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Ada hamba-hamba aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan hal-hal nawafil, itu tambahan-tambahan ibadah. Seperti umpamanya tambahan salat setelah wudhu oleh Bilal. Itu Allah mengatakan bahwa orang-orang yang semacam ini, itu akhirnya saya akan memberikan rahmat kecintaanku kepadanya. Nah, jadi ulama-ulama menganggap bahwa umpamanya ada yang berinovasi bahwa malam Jumat kita baca Yasin sekian kali, atau wirid-wirid tertentu kita baca, itu oleh kelompok Salafi terkadang tidak dianjurkan, karena itu tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan akhir-akhir ini kita di Indonesia juga dikagetkan dengan banyaknya pengaruh dari kelompok Salafi ini, sampai-sampai saya pernah salat Jumat, sewaktu saya mau salaman di samping saya, orang itu enggan untuk bersalaman.
bukan karena COVID, ini sebelum COVID terjadi, tetapi dia menganggap bahwa salaman ini tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, sehingga oleh kelompok Salafi dianggap ini adalah bid'ah. Nah, tapi sebenarnya salaman itu kan dalam lingkup ajaran Islam. Fasfah, musafahah itu artinya saling memaafkan. Kita waktu salaman itu berarti kita memberikan goodwill, artinya perasaan positif kepada orang yang kita ajak salaman. Apa salahnya di dalam Islam kita membesarkan atau mempraktekkan hal ini? Tetapi karena begitu strict oleh kelompok Salafi ini sehingga mereka tidak menganjurkan dan mengatakan bahwa itu beda. Dan banyak hal-hal lain yang pada masa sekarang ini kita perlu untuk berinovasi, tetapi inovasi yang tidak melanggar ajaran. Jadi kalau bertanya kepada saya cenderung bahwa kita membuka peluang untuk orang berinovasi selama masih dalam koridor yang moderat, koridor yang tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi apa yang kita bisa lakukan. Jadi saya kira itu yang saya dapat sampaikan, dan sebenarnya banyak sekali yang dicontohkan oleh imam-imam dulu, Imam Syafi'i umpamanya, itu mengatakan bahwa kalau kita mau mengikuti secara strict, maka tidak perlu ada azan awal pada hari Jumat, atau tidak perlu untuk kita sewaktu khutbah Id menjadi 2 kali. Tetapi itu semuanya dianggap bahwa tidak mengganggu, bahkan hal yang bisa dianggap bagian daripada ajaran Islam. Dan ini tentu saja membawa kita kepada pandangan di dalam Islam ada yang dinamakan sumber hukum kias. Kias itu analogi. Jadi kalau kita melihat ada suatu keadaan yang terjadi pada masa lalu yang bisa dianalogikan dengan kejadian atau keadaan pada masa sekarang ini, maka kita bisa menjadikan sumber hukum yang pernah dilakukan pada masa lalu untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Dan ini banyak kita bisa melihat bagaimana Rasulullah umpamanya menganjurkan berdakwah, menganjurkan mendekati kelompok-kelompok tertentu dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kita terlalu strict. Satu kontroversi yang tiap tahun kita hadapi adalah apakah boleh kita menyatakan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan Christmas umpamanya. Tentu saja dari kelompok Salafi dianggap ini tidak benar. Karena apa? Alasannya bahwa jangan sampai dengan kita menyatakan selamat Natal itu bisa terjerumus kepada kita terpengaruh kepada ajaran-ajaran agama lain. Nah, menurut Imam Syafi'i kita tidak boleh terlalu jauh menganggap bahwa hal itu akan terjadi. Apa yang kita lakukan sekarang ini dengan mengucapkan selamat Natal adalah bagian dari anjuran untuk kita menyatakan simpati kita kepada sesama komunitas beragama yang dianjurkan oleh Al-Quran, yaitu antabarruhum, dan berbuat baiklah kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kamu dari negerimu atau mencederai agamamu. Jadi kata Imam Syafi'i, jangan kita berasumsi bahwa dengan mengatakan selamat Natal lalu orang yang mengatakan itu akan terjerumus dengan syirik, lalu dia akan meniru kelompok Kristen yang tidak bisa diterapkan di dalam ajaran Islam. Umpamanya yang sering dianggap bahwa kalau orang sudah mengatakan selamat Natal maka dia seakan-akan sudah mengakui apa yang diajarkan oleh
ajaran Kristen masa kini. Nah, itu menjadi kontroversi. Ada yang strict tanpa melihat akibatnya, ada juga yang melihat ajaran Islam secara menyeluruh, substansi ajaran Islam itu harus menjadi bagian dari pandangan kita, perilaku kita, dan keputusan kita. Nah, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada saat kita berbicara tentang bid'ah. Jadi intinya bahwa pada masa kini umat Islam harus lebih terbuka. Nomor satu, jangan mempersalahkan kelompok yang tidak mengikuti cara yang lebih luas ini, tetapi juga kita jangan mengikuti cara yang begitu strict dan kaku sehingga membelenggu kita untuk memperkenalkan Islam ke masyarakat-masyarakat luar daripada masyarakat yang dikenal pada masa Nabi, karena keterbatasan pandangan pada waktu itu dan tidak adanya contoh-contoh yang dihadapkan kepada Nabi pada waktu itu, sehingga betul apa kata tokoh Muslim dari Mekah, Sayyid Alawi Al-Maliki, yang mengatakan bahwa soal bid'ah ini adalah soal ijtihad. Ijtihad artinya tergantung kepada tokoh atau ulama yang mengeluarkan fatwanya berdasarkan pandangannya, dan ini yang dinamakan ijtihad. Dan ijtihad itu kalau dia keliru maka dia tetap mendapat pahala, kalau dia benar maka pahalanya 2 kali. Jadi hal yang semacam ini tidak perlu dipertentangkan, tapi jangan juga dari kelompok Salafi dengan mudah menganggap bahwa yang tidak mengikuti fatwa-fatwa mereka, maka mereka itu telah terjerumus ke kepada kesyirikan atau kepada menafikan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan ini sering terjadi di antara kita di Indonesia ini, dan hendaknya hal itu jangan sampai berkembang. Mari kita bersama-sama menjadi manusia yang toleran. Kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, jangan kita menganggap bahwa kita yang paling benar dan kelompok lain yang pasti salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak.